sepanjang pemberlakuan kegiatan masyarakat di Jawa, Bali. 49.509 kasus baru sehingga total positif COVID-19 di tanah air ini mencapai 3.033.339 kasus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan nilai ekonomi yang hilang akibat pandemi COVID-19 tahun 2020 mencapai 1.356 triliun rupiah. Taufik Kahfi Hardiansyah merupakan salah satu warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Hai teman-teman, selamat datang. Itu tadi beberapa cuplikan dari kondisi Indonesia saat ini. Kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun kita lalui. Padahal nih teman-teman, kita punya visi Indonesia 2045, alias visi ketika Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-100. Di tahun 2045 itu, diproyeksikan kita akan menghadapi 10 perubahan besar dunia. Nah, yang paling menonjol ini adalah kita akan mengalami bonus demografi, yaitu suatu kondisi yang jumlah usia produktifnya lebih tinggi dari usia non-produktifnya. Dan yang akan menjadi mayoritas itu adalah generasi milenial dan generasi Z atau pemuda yang seumuran kita saat ini. Nah, melihat kondisi yang sekarang seperti ini dan visi Indonesia 2045 itu, kira-kira masih mungkin nggak ya kita mencapai visi itu? Yuk kita bahas bareng-bareng visi Indonesia 2045 dan bagaimana cara kita menggapai itu. Kita mulai dengan visi Indonesia tahun 2045 yang terkenal dengan 4 pilarnya. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Serta yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Kondisi ideal supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut adalah bagaimana kesehatan Indonesia menjadi pulih dan ekonomi menjadi bangkit. Dari kejadian itu, kita dapat menarik pelajaran. Yang pertama adalah kita harus lebih mentaati protokol kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas. Yang kedua adalah kita bisa membantu pemerintah dengan cara mensukseskan program vaksinasi di Indonesia, supaya Indonesia akan lebih cepat mencapai herd immunity. Yang ketiga adalah saling bergotong royong untuk membantu sesama yang mengalami masalah ekonomi. Kita bisa melakukan hal-hal kecil seperti memberikan makanan kepada seseorang yang membutuhkan, atau juga kita bisa membantu UMKM di sekitar kita dengan cara membeli dagangannya. Nah, itu tadi beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk memulihkan kondisi kita agar mampu mencapai visi Indonesia tahun 2045. Kalau menurut teman-teman, apalagi nih yang bisa kita lakukan supaya visi Indonesia bisa tercapai? Komen di bawah ya.